got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pertemuan minggu lalu. Yang pertama, menganalisis dari sudut pandang keuangan. Bagaimana dampak dari penurunan kualitas produk terhadap pendapatan dan keuntungan usaha? Bagaimana hal ini mempengaruhi pengembalian investasi bagi bank? Nah, dari sudut pandang keuangan, penurunan kualitas produk dapat berdampak pada beberapa aspek, termasuk pendapatan dan keuntungan usaha. Jika produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang menurun, bisa jadi akan terjadi penurunan penjualan atau penurunan harga jual, yang secara langsung akan memengaruhi pendapatan perusahaan. Selain itu, biaya perbaikan atau penggantian produk yang cacat juga dapat meningkatkan biaya operasional, yang akan mengurangi keuntungan pengembalian investasi bagi bank. Juga dapat terpengaruh karena penurunan kinerja perusahaan yang menjadi mitra dalam transaksi masyarakat. Bank sebagai pemegang saham dalam masyarakat juga bisa merasakan dampak negatifnya. Oleh karena itu, perhitungan cermat diperlukan untuk mengevaluasi risiko dan dampak finansial dan penurunan kualitas produk dalam konteks kesepakatan masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang hukum, jika terdapat pelanggaran perjanjian masyarakat terkait dengan kualitas produk, penyelesaiannya akan bergantung pada prinsip hukum syariah. Pertama, perlu dilakukan analisis terhadap kontrak masyarakat untuk menentukan apakah terdapat klausul-klausul yang mengatur kualitas produk dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal tersebut. Jika terdapat pelanggaran, langkah selanjutnya adalah menilai apakah pelanggaran tersebut bersifat material atau tidak, serta apakah ada kerugian yang diambil akibat timbulnya pelanggaran tersebut. Sedangkan dalam hukum syariah, penyelesaian sengketa biasanya mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian melalui mekanisme atau pengadilan syariah bisa menjadi pilihan. Selain itu, prinsip hukum syariah juga menekankan pada prinsip keadilan dan pembagian risiko yang proporsional antara kedua pihak. Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran perjanjian musyawarah harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut untuk memastikan penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan hukum syariah yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Nah, dari sudut pandang etika, tanggung jawab bank dan pengusaha terkait dengan kualitas produk dan kepuasan pelanggan menjadi sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika yang dianut. Ini mencakup memastikan bahwa produk tidak hanya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, tetapi juga aman digunakan dan tidak menimbulkan risiko bagi pengguna. Selain itu, tanggung jawab etis juga mencakup responsif terhadap masukan dan keluhan pelanggan terkait dengan kualitas produk. Bank dan pengusaha harus siap untuk mengambil tindakan perbaikan atau kompensasi jika diperlukan, sebagai bagian dan komitmen mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas dan memenuhi harapan pelanggan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, bank dan pengusaha dapat memastikan bahwa mereka menjalankan transaksi mereka dengan integritas dan etika yang tinggi sehingga membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan dalam jangka panjang.